Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Notenur Agustin dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini, saya akan mereview artikel yaitu yang berjudul Moderasi Manajemen Laba, Kualitas Auditor Internal, Strategi Bisnis, dan Pelaporan Keberlanjutan Kinerja Ekonomi. Langsung saja, yang pertama, ada apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Motivasinya itu kinerja ekonomi perusahaan dapat dilihat melalui return saham tahunan dalam perusahaan. Kinerja tersebut dilihat dari perspektif pasar modal melalui return saham tahunan atau tingkat pengembalian saham atas investasi yang dilakukan oleh investor. Kinerja ekonomi dapat dinilai lebih baik jika tingkat pengembalian sahamnya baik, yang dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan. Terkait hal ini dapat memberikan sinyal kepada calon investor untuk menginvestasikan sahamnya sehingga dapat memberikan kemudahan bagi investor. Sini ada research gap-nya, yaitu penelitian tentang strategi bisnis, umumnya tentang pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran pajak, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Arif Tiara et al. Pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan dua jenis strategi bisnis, yaitu prospektor dan depender dari tipologi Miles and Shaw 1978, Arif Tiara et al. 2013. Prospektor adalah perusahaan yang berkomitmen untuk berinovasi dan mencari peluang pasar baru. Widyasari, Harindayani, dan Rudiawarni 2017. Depender berfokus pada efisiensi produksi dan distribusi barang atau jasa. Mereka mempertahankan pasar saat ini daripada mencuri peluang pasar baru. Miles and Shaw 1978 dalam Hawk et al. 2013. Depender berfokus pada efisiensi dan bukan pada inovasi. Wardani dan Isabella 2017. Depender memiliki motivasi untuk mempertahankan reputasinya sebagai perusahaan yang stabil dan cenderung memenuhi harapan investor, sedangkan prospektor cenderung mengutamakan kepentingannya dalam berinovasi dan mencari peluang pasar baru sehingga pemenuhan ekspektasi investor menjadi lebih rendah. Widyasari et al. 2017. Selanjutnya, fenomena kualitas auditor internal yang baik akan menggambarkan kinerja ekonomi pada perusahaan akan baik. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen, tidak lepas dari kontribusi auditor internal. Laporan keuangan merupakan salah satu saran informasi untuk menilai sehat tidaknya suatu perusahaan. Laporan keuangan yang telah diaudit ini akan memberikan tambahan kepercayaan kepada investor dan calon investor bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan standar yang berlaku umum. Maka seorang auditor, khususnya auditor internal, harus menunjukkan kualitasnya dalam melaksanakan proses audit dan kualitasnya sebagai auditor. Berbicara mengenai peran manajer, tidak terlepas dari perannya dalam menentukan strategi bisnis perusahaan. Dalam kapasitasnya sebagai penyedia laporan keuangan, di satu sisi sebagai penentu strategi bisnis perusahaan, kualitas laba yang ada pada perusahaan berpotensi juga merupakan fungsi dari strategi bisnis. Selanjutnya, yang poin kedua, Anda jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama ada menurut Agus 2004 dalam Rosnida 2013 mengatakan bahwa audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan serta kepatuhan terhadap kebijakan dan kepatuhan manajemen puncak yang telah ditetapkan, peraturan pemerintah dan ketentuan ikatan profesi yang berlaku. Selanjutnya, menurut Rosnida 2013, kualitas audit adalah kemungkinan
auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan suatu pelanggaran dalam sistem informasi akuntansi klien. Yang ketiga, menurut Pardede 2014, sustainability reporting adalah praktik pengukuran, pengungkapan, dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal atas kinerja organisasi menuju tujuan keberlanjutan. Selanjutnya, menurut Sulistianto 2008, manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk menginterpretasikan atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui pemangku kepentingan yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi keuangan. Tindakan manajemen laba sebenarnya didasarkan pada berbagai maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, manajemen yang dinilai prestasinya dalam menghasilkan laba akan cenderung mengelola laba secara oportunis. Maheswari dan Nugroho 2014. Menurut Pardede 2014, isu keberlanjutan berawal dari isu pemanasan global dan kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin terjadi di seluruh dunia. Menurut Sulistianto 2008, manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk menginterpretasikan atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui pemangku kepentingan yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi keuangan. Selanjutnya, tindakan manajemen laba sebenarnya didasarkan pada berbagai maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Artinya, tindakan manajemen laba yang dilakukan mengandung motivasi tertentu karena tingkat keuntungan atau profit yang diperoleh sering dikaitkan dengan kinerja manajemen. Timuriana dan Muhammad 2015. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Selanjutnya, apa yang menjadi kebaruan novelty dari penelitian ini? Pembaharuan penelitian yang dilakukan salah satunya dengan menggunakan unsur manajemen laba sebagai variabel moderasi. Manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk menginterpretasikan atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui pemangku kepentingan yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi keuangan. Tindakan manajemen laba sebenarnya didasarkan pada berbagai maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Artinya, tindakan manajemen laba yang dilakukan mengandung motivasi tertentu karena tingkat keuntungan atau profit yang diperoleh sering dikaitkan dengan kinerja manajemen. Oleh karena itu, manajemen sering mengambil tindakan agar laporan keuangan yang disajikan terlihat baik dengan metode manajemen laba. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Novelty yang disajikan merupakan hasil penelaahan dari reviewer. Selanjutnya, apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, apakah kualitas audit internal berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Kedua, apakah strategi bisnis berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Tiga, apakah sustainability report berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Empat, apakah earning management berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Kelima, apakah manajemen laba memengaruhi pada hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi? 6. Apakah manajemen laba memengaruhi pada hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi? Ketujuh, apakah manajemen laba memengaruhi pada hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi? Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Seharusnya rumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang masalah penelitian. Perumusan masalah di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewer merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. Selanjutnya, apa tujuan dari penelitian ini?
Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kualitas audit internal terhadap kinerja ekonomi, untuk mengetahui pengaruh strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi, untuk mengetahui sustainability report terhadap kinerja ekonomi, untuk mengetahui pengaruh earning management terhadap kinerja ekonomi, untuk mengetahui pengaruh manajemen laba dalam hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi, untuk mengetahui pengaruh manajemen laba dalam hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi, dan yang terakhir untuk mengetahui pengaruh manajemen laba dalam hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi. Kritiknya, peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya tujuan penelitian dan hipotesis ini dibuat dalam bagian yang terpisah. Selanjutnya, apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama ada teori stewardship. Teori stewardship terjadi karena adanya perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural di mana manajemen eksekutif memfasilitasi tindakan yang efektif. Donaldson dan Davis 1991. Masalah yang terjadi adalah apakah struktur organisasi membantu eksekutif untuk merumuskan dan mengimplementasikan rencana kinerja perusahaan yang baik. Donaldson 1985. Struktur ini akan memfasilitasi tujuan selama mereka memberikan harapan yang jelas dan konsisten serta memberdayakan manajemen senior. Donaldson dan Davis 1991. Yang kedua ada teori akuntansi positif. Watts dan Zimmerman 1989 yang menjelaskan bahwa faktor ekonomi tertentu dapat dikaitkan dengan perilaku manajer atau pembuat laporan keuangan. Ada 3 hipotesis spesifik yang paling sering diuji dalam hipotesis rencana bonus, hipotesis utang atau ekuitas, dan hipotesis biaya vertikal. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah jelas menjelaskan grand theory yang digunakan. Selanjutnya, jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama, ada teori stewardship. Nah, jadi tidak ada hubungan antara masalah umum yang terjadi dengan motivasi manajemen. Mengingat tidak adanya masalah motivasi internal di kalangan eksekutif, pertanyaannya adalah seberapa jauh eksekutif dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik yang mereka cita-citakan. Yang kedua, ada teori akuntansi positif. Nah, hubungannya teori akuntansi positif dengan kinerja ekonomi terletak pada sikap manajemen yang berupaya menggunakan kapabilitas pengetahuan akuntansi, kebijakan akuntansi untuk menyongsong kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan 3 hipotesis dalam teori akuntansi positif. Nah, kritiknya, peneliti tidak menjelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan judul penelitian secara eksplisit. Grand theory hanya menggambarkan secara implisit. Selanjutnya, buatlah gambar kerangka konseptual. Nah, di sini si peneliti sudah membuat gambar konseptual secara jelas. Jadi kritiknya untuk poin ini, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah membuat kerangka konseptual dengan jelas dan mudah dipahami, mana variabel independen, dependen, dan moderating dengan tanda yang mudah dipahami. Selanjutnya, apakah hipotesis penelitiannya? H1. Kualitas auditor internal berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H2. Strategi bisnis berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H3. Sustainability reporting berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H4. Manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. H5. Manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi.
H6 manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Yang terakhir H7 manajemen laba negatif berhubungan negatif terhadap hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi. Selanjutnya yaitu jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Jadi metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan. Berdasarkan tingkat penjelasan kedudukan variabel, penelitian ini bersifat asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menggunakan variabel regresi untuk tujuan estimasi. Populasi penelitian ini adalah perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Periode penelitian mencakup data tahun 2013 hingga tahun 2016. Agar lebih mencerminkan kondisi saat ini, sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu dengan mencatat atau mengumpulkan data yang terdaftar pada perusahaan indeks Kompas 100 yang diakses melalui website resmi masing-masing perusahaan sampel. Selanjutnya, uji kelayakan model dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variabel bebas ditambahkan ke dalam model, apakah secara signifikan meningkatkan kecocokan model, atau dengan kata lain model penelitian ini layak atau tidak untuk dilanjutkan. Hasil uji kelayakan model menunjukkan nilai F statistik sebesar 8,355806, sedangkan T tabelnya sebesar 2,68. Dengan demikian, F statistik lebih besar dari F tabel dan nilai probabilitas F statistik adalah 0,0000012. Dapat diartikan bahwa secara bersama-sama variabel independen dalam penelitian ini, yaitu kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan sustainability reporting, berpengaruh terhadap kinerja ekonomi dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi, sehingga model ini dapat dikatakan fit dan layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya, jelaskan pembahasan hasil penelitian statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis. Jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dan pembahasannya. Jadi hasil uji kelayakan modelnya itu menunjukkan nilai F statistik sebesar 8,3555806, sedangkan nilai F tabelnya itu sebesar 2,68. Dengan demikian, F statistik lebih besar dari F tabel dan nilai probabilitas F statistik adalah 0,000012. Dapat diartikan bahwa secara bersama-sama variabel independen dalam penelitian ini, yaitu kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan sustainability reporting, berpengaruh terhadap kinerja ekonomi dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi, sehingga model ini dapat dikatakan fit dan layak untuk dilanjutkan. Berdasarkan hasil uji T menunjukkan bahwa nilai probability IAQ adalah 0,0000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas auditor internal dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Dengan demikian, H1 dalam penelitian ini diterima. Selanjutnya, nilai probabilitas BS 0,0014
lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel strategi bisnis dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Dengan demikian, H2 dalam penelitian ini diterima. Selanjutnya, nilai probabilitas SR sebesar 0,6789 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sustainability reporting dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap ekonomi performance. Dengan demikian, H3 dalam penelitian ini ditolak. Selanjutnya, nilai probabilitas EM adalah 0,0564 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Dengan demikian, H4 dalam penelitian ini ditolak. Selanjutnya, nilai probabilitas IAQ EM sebesar 0,7862 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Dengan demikian, H5 dalam penelitian ini ditolak. Selanjutnya, nilai probability BSEM adalah 0,0085 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Dengan demikian, H6 dalam penelitian ini diterima. Saja yang terakhir, nilai probabilities SREM sebesar 0,5171 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan sustainability report terhadap ekonomi performance. Dengan demikian, H7 dalam penelitian ini ditolak. Selanjutnya yang terakhir, apakah simpulan keterbatasan dan implikasi dari penelitian ini? Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dengan menggunakan regresi data panel pada 9 perusahaan sampel indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil pengujian regresi data panel menunjukkan bahwa variabel kualitas auditor internal berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel strategi bisnis berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, hasil pengujian regresi data panel menunjukkan bahwa variabel sustainability reporting tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel manajemen laba berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel manajemen laba moderasi hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi dan tidak berpengaruh terhadap perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel manajemen laba yang memoderasi strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi berpengaruh negatif terhadap perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel manajemen laba memoderasi sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi, tetapi hasilnya tidak berpengaruh pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sini ada keterbatasannya. Yang pertama, sampel penelitian ini hanya meneliti perusahaan yang berada pada indeks Kompas 100 sehingga penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan. Yang kedua, sampel penelitian ini meneliti perusahaan yang mempublikasikan sustainability report atau laporan keberlanjutan, sehingga sangat sedikit perusahaan yang mempublikasikan yang mengakibatkan sampel perusahaan kecil.
Yang ketiga, masih banyak perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan dalam mata uang asing seperti US dollar. Yang terakhir, adanya perusahaan yang tidak membagikan dividen menyebabkan sampel perusahaan terbatas. Oke, jadi sampai di sini saja review artikel dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.